Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba melakukan pembahasan untuk konfigurasi routing pada perangkat jaringan komputer. Di sini menggunakan dua router MikroTik. Di sisi router 1 menggunakan RB750 dan di sisi router yang kedua menggunakan RB951 yang sudah terinclude WiFi ya. Pada topologi ini pada router 1 di mana ETH1 Ethernet 1 akan terhubung langsung ke ISP atau langsung ke modem internet, atau bisa juga melalui jalur fiber, sehingga nanti router 1 dapat terkoneksi internet melalui Ether 1. Pada Ether 2 di sini sudah dan harus dilakukan atau diinstal aplikasi-aplikasi DNS server, web server, mail server untuk mendukung agar server ini bisa diakses dari router 2. IP sudah ditentukan, maksudnya kelasnya ditentukan dengan prefix /29, yang mana itu adalah nomor urut peserta. Jadi jika menemukan IP yang ada tulisan X itu menyatakan bahwa nomor urut peserta. Nah, di sini pada Ether 3 router 1 IP juga sudah ditentukan, subnet maksudnya sudah ditentukan network-nya masing-masing. Ether sudah ditentukan network masing-masing, yang mana Ether 3 akan dihubungkan ke IP pon. Nanti IP pon tersebut menggunakan ekstensi user 2. Nah, pada Ether 4 router 1 akan terhubung ke Ether 4 router 2 yang harus dilakukan routing. Agar router 2 bisa terhubung ke web server pada router 1 dan IP pon 2 bisa terhubung ke IP pon pada router 2 melalui Ether 2. Nah, di sini pada router 2 akan diinstal server yang mendukung VoIP. Di sini kita bisa menggunakan breaker atau menggunakan sejenisnya sehingga mampu membangun atau bisa terkoneksi antar IP pon. Di router 2 tersebut nanti dibuatkan hotspot, di mana hotspot nanti IP-nya juga sudah ditentukan network-nya masing-masing, yang mana hotspot yang menggunakan hotspot itu nanti kita lakukan uji coba dan melakukan penginstalan aplikasi swiper pada hotspot pada smartphone ya atau laptop yang terhubung melalui access point pada router 2 tersebut, sehingga smartphone bisa terhubung dengan IP pon pada router 1 ataupun IP pon pada router 2. Begitu juga sebaliknya dengan laptop, agar terhubung dengan IP pon 1, IP pon 2, dan juga bisa mengakses web server di sisi router 1. Hotspot user 1 ini juga bisa melakukan panggilan ke IP pon 1, IP pon 2, dan juga mengakses server atau mail server yang ada pada router 1.
Di router 1, server menggunakan Debian server, ya, nanti diinstalasi oleh peserta, dikonfigurasi, dicoba, sehingga semua bisa terhubung dan saling bisa mengakses pada router 1 dan pada router 2. Bisa mengakses internet, bisa mengakses IP, bisa melakukan panggilan telepon, dan bisa melakukan akses web server dan mengakses web server serta mengakses DNS server. Bisa menggunakan IP server tersebut atau menggunakan nama dari domain server yang sudah dibangun. Oke, kita lanjut melakukan konfigurasi pada router 1. Kita akan melakukan konfigurasi pada router 1. Silahkan disimak, semoga bisa membantu dalam melakukan praktek untuk konfigurasi routing pada perangkat jaringan komputer. Baiklah, kita coba melakukan pembahasan untuk melakukan setting pada cluster 3 konfigurasi routing pada perangkat jaringan. Di sini ada dua router 1 dan router 2. Sepertinya oke, kita ulangi, kita lanjut. Tadi sempat terputus ya. Di sini kita akan coba bagaimana mengkonfigurasi perangkat routing pada jaringan komputer, di mana pada router 1 terdapat server yang akan dibangun VoIP, kemudian yang pada router 2 terdapat server DNS server dan web server serta mail server. Tapi nanti yang kita uji coba mungkin hanya sebatas web dan DNS server. Kemudian ada telepon IP, ya, IP phone. Kemudian ada IP phone 2 untuk router 2, IP phone 1 untuk router 1. Di mana masing-masing kedua router ini akan terhubung secara statik melalui Ether 2 pada router 1 dan Ether 2 pada router 2. Konfigurasi dianggap selesai dan sukses jika juri berhasil login menggunakan hotspot yang dibangun di router 2, kemudian bisa melakukan panggilan ke VoIP ke IP phone 1 atau ke IP phone user 2 atau sebaliknya. Begitu juga yang juri menggunakan handphone atau smartphone untuk melakukan panggilan terhadap IP phone user 1 dan IP phone user 2-nya. Baiklah, kita coba konfigurasi router 1. Di sini saya sudah membuka Winbox, ya. Saya sudah terhubung dengan router 1. Kita ganti namanya dulu. Setelah itu kita buatkan password. Oke. Kemudian kita ubah interface biar mudah kita mengingatnya. Nah, di Ether 1 ini saya sudah terhubung dengan internet. Di sini saya buat internet saja. Kemudian di Ether 2 router 1 ini saya sudah hubungkan kabel saya ke router 2 nantinya. Sudah saya hubungkan, ya. Jadi saya bikin saja ini Ether 2 ini ke router 2. Kemudian Ether 3, seperti topologi tadi kita perhatikan, Ether 3 akan terhubung ke server
kita akan coba menggunakan breaker ya. Jadi dia ada ether 3, kita beri nama saja sini server breaker ya. Nah, sedangkan ether 4 pada router 1 ini seperti topologi dia akan terhubung ke IP port. Jadi kita sebut saja sini IP port. Oke, ya. Kita lanjut dengan menyeting IP address. Di sini dari internet ya menuju ke router 1 melewati ETH1 dengan IP networknya 1.0.1/24. Jadi kita gunakan DHCP client saja. Oke, klik ulang ya. Klik IP, klik DHCP client, tanda tambah di karena internet terhubung dengan Ether 1, maka di sini kita pilih Ether 1. Di apply sehingga di sini statusnya nanti berubah menjadi statusnya ditemukan. Udah dapat ya IP-nya. Oke, setelah dapat IP pada router 1, kita cek di DNS-nya. Ya, DNS-nya kita checklist allow, apply, lalu oke. Kemudian kita coba mengecek apakah internet sudah masuk di dalam router kita. Ini kita login dulu dengan admin, password yang kita buat tadi. Kita coba ping ke google.com. Oke ya, di sini terhubung. Artinya router sudah terkoneksi internet. Nah, kemudian kita lanjut dengan men-setting IP. Jadi kita akan setting IP atau membuatkan IP pada setiap ether yang sudah ditentukan. Kita buat dulu IP untuk ETH ether 2 pada router 1. 20.20.20.0/30. Oke. IP address kita tambahkan 20, berarti di sini 1 30 ya. Traffic 30 berarti di sini 1, di sini nanti 2. Apply. Oke. Kita lanjut dengan Ether 3. Nah, di sini kita nanti menggunakan virtual ya. Jadi server breaker-nya kita gunakan virtual. Kita coba memberikan IP pada Ether 3. Ether 3 tadi berapa ya? 30 30 30 30 31 29. Coba kita lihat dulu. Oke, 29 diperuntukkan untuk server breaker ya. Kita urut saja. Berikutnya IP port, berarti Ether 4. Berarti IP port tersambung ke Ether 4 pada router 1. Oke. Berapa tadi? 40 41 30. Dia menggunakan /30, artinya hanya dia dan antara router dan IP port saja yang terhubung nanti. Oke, kita sudah berikan masing-masing IP address sesuai topologi. Sekarang kita coba konfigurasi pada router 1. Kita coba dulu menghidupkan server breaker-nya. Oke. Sebelum server breaker kita hidupkan, kita lakukan setting
firewall. Setting firewall agar komputer host, karena kita menggunakan servernya nanti virtual, jadi agar komputer host juga mendapatkan internet. Di sini searching NAT aja chainnya. Di sini sumber internet kita tadi berada di Ether 1, ya. Kemudian actionnya must correct, apply, oke. Setelah firewall kita cek mode DNS-nya udah dapat ya, oke. Nah setelah itu kita coba mengoneksikan komputer host ini, ya, komputer host kita ini, ya, komputer host ini ke internet. Jadi kita coba yang adapter option, dia yang ini ya. Oke, dua kali kita cek detail, kita belum dapat ya. Nah, nanti kita menggunakan konsep DHCP. Jadi komputer kita ini, host ini, di dalamnya nanti ada server breaker. Nanti kita akan melakukan IP 30.30.30 titik berapa ya. Biasanya kalau menggunakan MikroTik, siapa yang hidup pertama itu akan melakukan IP yang terakhir. Seperti itu biasanya. Oke. Jadi kita buatkan dulu DHCP servernya untuk Ether 3 ya, Ether 3. Kita tutup IP DHCP server, DHCP setup Ether 3. Oke. Kita coba nyalakan breakernya ya. Breakernya sudah saya siapkan. Di settingan networknya ini kita ganti menjadi bridge. Kita bridge dari jalur, karena kita menggunakan kabel ya, jadi komputer saya ini terhubung dengan kabel ke Ether 3. Oke. Start. Kita tunggu di sini. Tunggu breakernya menyala. Jadi breaker ini nanti karena dia terbreak dengan jaringan kabel, terbreak dengan jaringan yang terhubung dengan kabel, dan komputer saya terhubung dengan kabel yang melalui Ether 3 tadi, maka breaker ini akan mendapatkan IP terakhir. Oke ya sini ya. Jadi si breaker ini sudah terdata dengan mendapatkan IP 30.30.30.6. Nah, breakernya sudah terkoneksi, IP-nya sudah terkoneksi. Sekarang kita coba cek apakah benar breaker ini IP-nya 30.30.6 yang sesuai dengan subnet network ya, network dari 30.30.0 sesuai dengan topologi. Kita lihat breakernya. Coba kita ketikkan perintah ifconfig. Nah, breaker sudah mendapatkan IP address 30.30.6, sudah terdata di sini. Berikutnya kita koneksikan komputer hostnya agar juga mendapatkan IP address agar bisa berselancar internet. Coba kita klik properties ya, kemudian arahkan ke TCP ini, TCP IP 4, properties saja. Kita pilih yang atas ya, biar dia otomatis. Kita tunggu supaya kita juga mendapatkan IP
30, 35 atau 4 atau 2. Kita dapat berapa, kita coba dulu. Kita coba lihat dulu ya. Nanti di dalam breaker di dalam komputer host nanti ada virtual server ya, virtual server breaker. Oke ya, cek lagi di sini, masukin passwordnya, let's connect. Nah, di sini sudah dapat ya, ini si breaker tadi, kemudian ini host ya, komputer host yang saya gunakan saat sekarang ini sudah dapat IP 30.30.5. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut dengan melakukan settingan IP port ya. Kita setting IP port-nya, apakah IP port-nya juga sudah mendapatkan IP ya. Kita setting menggunakan konsep manual atau DHCP. Di sini saya coba menggunakan DHCP. Oke. Jadi kita buatkan lagi DHCP setup untuk IP port ya, 4. Oke ya, kita tunggu aja di sini ya. IP port-nya sudah terkoneksi secara fisik, tinggal kita menunggu. Oke, terdeteksi ya. Nah, ini dianya IP port-nya, kita menggunakan nama SIP T30 ya namanya, dengan IP 40.40.2. Jadi di gambar menyatakan bahwa 40.40.0/30 merupakan networknya, sehingga IP port mendapatkan IP 40.40.40.2 dan Ether 4 pada sisi router mikrotik itu mendapatkan IP 40.40.41. Oke, ini sudah terkoneksi ya, artinya sudah ada hubungan. Kita tes dengan melakukan ping ke IP port, IP-nya 40.40.2, hasil ya. Kita coba ping ke breaker, ping 30.30.36 ya, breaker berhasil. 30.35 ke Windows-nya atau host Windows yang kita gunakan saat ini juga berhasil. Oke. Kemudian setelah ini selesai, breaker ini kita berikan IP address masing-masing, kita akan coba melakukan konfigurasi IP port ya, dengan membuat user 1, user 2, user 3, dan user 4. Ini kita daftarkan dulu semua, user 1, user 2, user 3, user 4 di server VoIP tadi. Kita coba akses menggunakan web browser. Oke. IP port tadi 30.30.30. Nah, tadi kita sudah dapat ya. Di sini di soal ini menggunakan manual ya. Nanti menggunakan manual karena ini tutorial singkat, jadi saya menggunakan metode DHCP. Oke, nanti kalau dipraktekkan tetap menggunakan IP manual. Di sini kita coba saya menggunakan lagi DHCP biar cepat saja. Oke. Jadi di sini dapatnya IP PBX-nya 30,
36. Kita akses 36. Oke, scan, proses. Ini biasanya administrator. Ini default ya. Baik administrator, klik ekstensi. Ini kita hapus saja dulu. Di sini ada user yang lama ya. Delete ya. Kita sesuaikan ya. Bikin baru, submit. Creating user 1, kita bikin aja di sini 1 biar gampang aja. Ini bikin 10 aja. Ini 1, scriptnya juga 1. Jadi apa yang diminta angka 1 semua. Submit. Tambahkan lagi sebanyak, kita bikin sebanyak 4 user sesuai permintaan soal. 2. Submit. Lagi user 3. Tambahkan lagi 1 user lagi, 4 15. 4 submit. Oke, jangan lupa diklik apply, continue. Kita logout ya. Oke. Nah, kemudian breaker sudah kita buatkan user ya. User sebanyak 4 sesuai dengan permintaan soal. Ya, user 1, user 2, user 3, user 4. Sekarang kita akan mengoneksikan atau menyeting, mendaftarkan nomor tadi ke IP phone user 1 dengan mengakses 40 40 41. 40 40 40 2 ya, kalau 1 ini apa filternya. Oke. Ini kita dapat dari ini ya, yang IP phone-nya sudah terkoneksi. Oke. Ini kita setting IP phone-nya, bisa disetting menggunakan web browser ya, tanpa harus menekan pada perangkatnya. Ini default ya, belum diubah. Nah, di sini usernya tadi yang mau dibuat adalah user 1. Oke, 1 aja, 1. Nah, yang ini IP server hostnya ini kita masukkan IP-nya server breaker ya. Dan tadi server breaker IP-nya adalah 30.30.30.6. 30.30.30.6. Nah, cukup itu saja. Kita konfirmasi. Sini masih pilot, oke, sampai statusnya register. Jadi kita menggunakan Yeeling ya. Jadi IP phone sudah terhubung, tinggal menunggu pasangan pada router 2. Sampai di sini kita akan coba melakukan routing ya, routing antara perangkat yang ada di router 1 agar bisa terhubung ke router 2, dan begitu juga nanti sebaliknya router 2 akan terhubung ke router 1. Langkahnya sebagai berikut, kita akan coba melakukan routing tersebut ya. Oke. Kita close dulu. DNS. Oke. Kita cek sekali lagi firewall sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke menu PHP server sudah ya. Ada 2 yang kita gunakan PHP server ya, yaitu Ether 3 dan Ether 4. Ether 3 menuju server, Ether 4 IP phone-nya.
kemudian kita masuk ke routes. Di sini kita akan membuat routing, itu router 1 akan menuju ke router 2. Jadi router 1 ini akan ke router 2. Jadi yang kita tuju pertama kali yaitu server network pada server pada router 2, yaitu melewati dari Ether 3 nanti melewati Ether 2. Ya. Sebenarnya kita sudah dapat tadi di sini bahwa IP di sini ya yaitu tadi di sini berapa ya? Di sini tadi IP-nya 1 ya, 2 1. Nanti di sini 2 20 ya, sorry, 20 ya, 20 ya. Oke. Kita daftarkan nomor IP ini. Nanti melewati 20 sebagai gateway-nya. IP routes tambah apa nomornya 172.16.20.0 ya, 172.16.20.0 melewati 20. Jadi ini gerombolan di sini mau ke sini melewati 20. Lain. Oke. Tujuan berikutnya adalah ke IP port. Ya, jadi kita daftarkan 4444. Ya. Nah, ek ini adalah nomor peserta atau nomor urut. Di sini saya umpamakan nomor urutnya adalah 40. Jadi saya akan masuki 44.4.4.40.0 garis miring 30. Nah, ini nomor urut peserta, bisa berubah-ubah. Oke, 4.4.40.0 garis miring 30 melewati 20. Jadi gerombolan ini mau ke sini ke Ether 4 pada router 2 itu melewati Ether 2 dulu. Maksudnya mau ke sini lewat Ether 4 melalui gateway atau jembatannya itu adalah Ether 2 pada router 2 20. Oke, apply. Semuanya kita daftarkan. Oke, 55550 kita daftarkan juga 5555024 20. Oke ya, apply. Sudah semua kita daftarkan. Oke. Kalau sudah semua kita daftarkan, artinya secara umum bahwa konfigurasi router pada kerjaan kita setting router 1 ini kita anggap selesai ya, tinggal kita menanti settingan router 2. Jadi kita cek sekali lagi ya, IP address-nya ini sumbernya dari DHCP client, ini nanti terhubung ke router 2 ya, secara manual nanti juga ini terhubung ke breaker server yang host sekarang, ini terhubung ke IP port. Setelah itu kita cek DNS nya sudah masuk ya, DNS nya sudah. Kemudian kita coba membuka firewall, kita sudah buat
sudah kita buat firewallnya ya, kita sudah buat firewallnya semua. Setelah firewall kita coba lihat routersnya kita sudah buat semua ya. Ini kita yang ada kode aktif dan statik ya, artinya kita buat tadi ini menuju ke sini melewati gateway-nya jembatannya 2022 Ether 2 ya, kita melewati ini semua. Nah, di sini kita sudah kita setting. Saatnya kita akan melakukan setting ke router 2. Kita coba akan melakukan setting ke router 2. Saya mau setting router 2 dulu sebentar ya. Mungkin video saya stop dulu. Saya